selamat datang di Gen Z dan Cuan Membangun Masa Depan. Tempat di mana kita akan ngobrolin seru seputar Gen Z dan Cuan. Saya, Delavia Cantika Mutiara, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Nah, jadi di episode kali ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Kita kedatangan bintang tamu spesial. Kalau dari episode sebelumnya mungkin berjualan berbisnis online maupun yang lainnya, tapi kali ini bintang tamu kita merambah dalam dunia tarik suara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Tami. Hai, Nah, gimana nih kabarnya hari ini? kabar saya alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kita ya hari ini. Nah, sebelumnya bisa diminum dulu, ini es jeruknya sudah disiapkan. Diminum. Nah, mungkin awalnya bisa dijelaskan dulu nih tentang apa sih yang kamu jalani saat ini. Saya saat ini menjalani proses dalam meraih masa depan yaitu dengan cara mencari uang dengan cara menyanyi dan membuat konten. Kalau kontennya ini di up, diuploadnya itu di media sosial seperti YouTube, TikTok gitu ya. Iya, Kalau boleh tahu sudah sejak kapan sih itu? itu sejak awal masuk SMKN 1 Pelosokatan sudah membuat konten. Kalau membuat kontennya itu kamu buat sendiri atau ada yang membantu? Ada yang membantu, Siapa? guru nyanyi. Oh, jadi kamu ikut les. Iya, Tuh kalau ikut lesnya itu sudah lama atau baru-baru ini? lumayan lama, sudah ada 1 tahunan. Sudah ada 1 tahun lalu mulai diarahkan untuk membuat konten-konten gitu ya. Iya, Kalau untuk mungkin awal mulanya itu mengajarnya seperti apa? Ayo buat konten gitu atau seperti apa? enggak, itu kan dulu mau isi waktu luang, terus habis itu cuma iseng-iseng gitu, terus ternyata kelanjut sampai sini membuat konten di YouTube, di TikTok gitu. Berarti semuanya itu yang mengarahkan guru lesnya. Iya, Kalau awal-awal itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya bisa sampai dikenal dilihat sama banyak orang? dulu itu sebenarnya nggak nyangka kalau bisa semaju ini. Dulu itu cuma sekedar kecil-kecilan, terus habis itu ya nggak nyangka aja bisa serame ini sampai 4.000 gitu. Jadi itu bukan waktunya nggak nyangka awalnya iseng-iseng nyanyi buat mengisi kegiatan malah Lanjut, viral iya, terus sampai lanjut sampai saat ini. ya. Kalau untuk orang tua, respon orang tua itu seperti apa? Ya, kalau respon orang tua itu cuma bisa mendukung dan mendoakan, katanya nggak apa-apa, ini proses gitu. Kan masih kecil juga, nanti kalau sudah besar ya suksesnya di YouTube gitu. Kalau teman-teman sendiri seperti apa? Soalnya kan ramai sekali ya itu Iya, yang like sampai ribuan lebih. dulu itu teman-teman aku kira bakal ikut membuli gitu, terus ternyata ke depan-depannya ternyata enggak. Cuma teman-teman itu support, terus bilang nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa di YouTube gitu. Terus akhirnya ya sekarang banyak teman. Jadi mungkin awalnya ragu terus punya ketakutan sendiri, wah nanti Iya, gimana ya kalau ceng-cengin sama teman-teman. iya, aku takutnya kalau di sekolah itu dibully terus dibilangin gini-gini yang jelek-jelek, ternyata itu enggak, cuma teman-teman pada support. Ya udah gini. Apalagi kan sampai diposting sama akun sekolah ya Iya, di story. dulu itu pertamanya itu kaget loh, kok sampai di IG sekolah gitu. Ternyata yang upload itu OSIS katanya gitu. Oh, kalau yang ngasih tahu pertama kali wah videonya viral nih itu siapa? Temen satu kelas. Jadi ngirim videonya itu ke kamu gitu atau cuman bilang gitu?
Ya langsung ngirimin videonya itu yang ngeviralin gitu. Kan itu bacain nggak sih komen-komennya itu dari orang-orang? Itu sama orang tua gak dibolehin baca, takutnya nanti down, terus habis itu nanti putus sekolah, terus kemana-mana, terus nanti takutnya apa kayak gangguan gitu Ya. mental, terus ya udah akhirnya nggak bisa baca, gak dibolehin gitu. Jadi kamu nggak pernah melihat gitu Enggak, komen-komen? enggak. Nggak pernah apa penasaran gitu? Pernah membaca sedikit gitu, terus ternyata ya lumayan sakit hati gitu, terus ya udah nggak mau baca lagi. Kalau sebelumnya itu sudah kamu perkirakan nggak sih, kan itu viral, terus kamu udah ngira-ngira nggak kayak sepertinya komentarnya bakalan kayak gini nih gitu? Ya dulu itu aku kira komennya ya sederhana-sederhana kayak gimana gitu. Ternyata melebihi prediksi gitu. Coba terus habis itu aku gak menyangka sekarang ya udah baik-baik aja seperti awal dulu. Terus yang komen-komen yang jelek udah gak terlalu. Udah mulai hilang, atau Iya, mungkin yang paling bomnya kan waktu yang awal-awal gitu ya? iya, Terus gimana itu kan diarahkan sama guru lesnya sendiri? iya. Kalau responnya untuk guru les sendiri itu seperti apa? Guru les itu cuma bilang nggak apa-apa ini melatih mental kamu gitu. Terus aku cuma bisa bilang oh alah ya sudah kalau gitu, aku bilang gitu. Oh iya, kalau guru les itu kan muridnya kan nggak cuman kamu, itu yang lain-lainnya juga diarahkan untuk membuat konten YouTube seperti itu apa gimana? Cuma buat konten YouTube aja, tapi kalau untuk TikTok, Instagram itu nggak ada. Jadi cuma di YouTube dan buat kontennya cuma sederhana-sederhana di rumah gitu. Kan kalau aku kan di luar gitu, mengambilan video, Iya. itu cuma di rumah aja. Oh, cuman di rumah. Iya, Terus kalau yang lainnya itu kan cuman YouTube, tapi kalau kamu kayaknya aku pernah lihat ada akun TikTok atau Instagram gitu, itu kamu sendiri apa? bukan itu juga guru les yang buatin, katanya buat nambah-nambah penghasilan gitu. Jadi semuanya itu yang menghandle ya guru les kamu itu ya? Ya, dari semua TikTok, YouTube, Instagram itu semua yang handle guru. Terus kalau buat pertama itu guru les kamu bilang, aku mau bikin nih akun kayak akun medsos buat kamu gitu, kamu gimana? Itu pertamanya kan cuma perjanjian cuma IG sama YouTube doang. Terus habis Ya, itu aku bilang, oh lah iya gak apa-apa aku gitu. Terus ternyata itu dibuatin di TikTok juga, katanya buat tambah-tambah cuan gitu. berarti kalau TikTok itu nggak bilang kamu ya awalnya, kan awalnya cuma bilang mau bikin akun IG sama YouTube gitu. Iya, nggak bilang tapi terus lama-lama itu dikirimin video-video dari TikTok. Terus habis itu aku baru paham kalau itu dibuatin sama guru. Kalau buat kamu tag video produksi syutingnya itu setiap hari apa atau setiap minggu berapa kali? Itu hari Sabtu itu nanti tag vokal, terus habis itu nanti setelah pada maghrib itu langsung live, live TikTok. Terus hari Minggu mulai jam 8 sampai selesai itu pembuatan video. Oh, berarti kamu juga sama live-live TikTok gitu ya, sambil Iya, nyanyi gitu. iya. Kalau lokasinya itu di tempat kamu les apa di rumah? Itu untuk live-nya itu di tempat guru les. Kalau buat tag video gitu yang di YouTube, di TikTok itu di luar gitu. Iya, nanti cari-cari tempat dulu, nanti lapor, terus pembuatan video, terus nanti izin, terus baru boleh. Terus buat lagunya sendiri itu kamu sendiri yang pilih pengen nyanyi lagu ini apa udah ditentuin? Nanti tergantung trending yang di YouTube. Nanti kalau ada yang trending itu yang dinyanyikan. Berarti tergantung yang lagu yang lagi viral itu apa gitu. Iya, Terus kalau genre musik kamu nih yang kamu suka itu apa? apa ya? Ya tergantung sama lagunya aja. Nanti kalau lagunya bagus nanti ya aku suka. Kalau kadang yang kamu apa itu yang kamu cover lagunya itu kan itu kebanyakan Jawa gitu ya. Iya. Terus itu kamu ada kesulitan nggak kayak dalam menghafalin lagu atau gimana? Ya
kadang kalau lagunya itu nggak terlalu terkenal gitu aku ya masih bingung, tapi kalau lagunya udah dari TikTok terus sering dengerin itu mudah untuk ngafalin. Mungkin kayak yang sulit kayak lagunya nggak terlalu terkenal, terus lagu yang lama-lama gitu ya yang Iya, susah. iya. Nah, jadi kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya setelah jeda yang berikut ini. Udah keringetan gini masih wangi aja. Iya dong, aku pakai Softine Liquid Hijab Cool, wangi fresh all day. Oops, sorry, make upku ke transfer. It's okay, kan ada Softine Liquid Hijab Cool. Dengan power clean action, tuntaskan semua jenis noda, juga noda makeup. 3 kali perfume cooling sensation, bebas bau apa, wangi mewah, adem seharian. Tetap lembut di tangan. Softine Liquid Hijab Cool, noda tuntas, fresh adem all day. Wah, kita lagi ngerayain apa? Cuacanya bagus hari ini. Iya, terus 3 hari lagi weekend. Aku juga ada kerjaan PR. Ya, setengahnya sih. Keren, udah dicuciin semua sama ayah. Selalu ada alasan untuk menikmati Cadbury yang lumer perlahan dan lama berasanya. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita yang sebelumnya di segmen kedua kali ini, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Ku menembus ruang dan waktu, terjalin gelap tawa sedih dan merayu. Suara angin, angin sing raridu hati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetake alun ning pipi, suara weruh senajan mung ngono ngipi. Nah, terus ya itu kamu kan lewat menguploadnya itu kan di sosial media seperti YouTube, TikTok maupun Instagram tuh. Kalau untuk cuannya sendiri nih seperti apa dari aplikasi media sosial tersebut? Itu yang sudah menghasilkan itu yang di YouTube. Untuk yang di TikTok sama Instagram itu belum. Oh, yang di TikTok itu malah belum. Belum Padahal kayaknya yang di TikTok malah lebih ramai. ya yang lebih rame ya yang Iya. daripada di YouTube gitu. Ya, tapi itu kan pencapaiannya sampai 120%. Sekarang itu masih 60%. Jadi kurang 60%. Nanti kalau sudah terpenuhi semuanya itu baru bisa mendapatkan cuan. Kalau yang di YouTube itu kayak gimana nih bisa dapat cuannya? Itu dulu sebelumnya kan masih 1000 subscribe itu belum bisa, terus belum ngejar jam tayang juga. Terus waktu udah di viralin itu, terus itu cepet banget mendapatkan cuannya. Berarti kalau yang di YouTube itu langsung cepet gitu ya. Kalau yang di TikTok kan masih butuh ada prosesnya lagi gitu. Iya. Kalau untuk cuannya sendiri nih, kamu yang di YouTube itu kan dapat gitu, itu lewat di transfer gitu ya. Iya, lewat ATM gitu, Dana. Kalau yang bikin akunnya itu kan guru les ya. Ya. Itu gimana pembagiannya, dapatnya kayak ada persenan gitu apa enggak? Ya, itu dulu perjanjian pertamanya itu 60-40, yang aku 40%, karena yang 60% itu nanti buat biaya transportasi, biaya sehari-hari untuk pengambilan video gitu Iya. juga. Kalau perjanjiannya 60-40. Kalau sekarang
Itu sekarang kan penghasilannya belum sepenuhnya banyak gitu kan, masih sedikit, terus akhirnya sama gurunya itu dikasihkan ke aku semua. Jadi semuanya cuannya itu semuanya ke kamu gitu ya. Iya. Untuk kamu sendiri ini lebih sukanya itu nguploadnya di TikTok apa di YouTube? Kalau aku sih lebih suka di YouTube. Kalau di YouTube itu persyaratannya lebih mudah daripada yang di TikTok. Kalau di TikTok itu terlalu ribet. Oh, Iya. tapi kalau untuk guru kamu sendiri lebih menyarankannya itu di TikTok. uploadnya di mana? Di TikTok. Iya. Soalnya kan lebih luas gitu ya kalau Iya. TikTok ya. Kalau Iya. YouTube mungkin yang lihat kan cuma subscribernya gitu ya. Ya, tapi kalau yang di YouTube itu tergantung sama viralnya, trending gitu. Oh, Kalau lagunya trending ya nanti bisa trending juga nanti lagunya. Tapi kalau gak terlalu trending kayak udah lagu lama-lama gitu ya nggak bisa naik. kalau kalau subscribernya yang di YouTube ini kan udah 1.000 ya. Udah berapa sekarang? Sudah 4.000. Oh, 4.000. Iya. Itu kan buatnya waktu masih awal-awal mau SMK. Iya. Itu bisa sampai ke 4.000 ini masih butuh waktunya yang agak lama atau lumayan melejit cepat gitu. Itu dulu perkiraan mungkin kelas 2 SMK nanti baru bisa untuk mencapai 4.000 dan menghasilkan cuan. Tapi ternyata setelah diviralin itu ternyata lebih cepat. Kalau kamu sendiri nih cuannya ini kamu kan juga sudah ya lumayan dapat gitu ya. Iya. Terus itu buat kamu sendiri disimpan buat tabungan atau dikasih ke orang tua? Itu kata orang tua buat tabungan aja, buat usaha kalau sudah dewasa gitu. Nanti biar nggak terlalu merepotkan orang tua juga. Nanti kalau terlalu merepotkan orang tua kan kepikiran. Terus tapi kan jalannya waktu buat YouTube terus kan mendapatkan uang itu kan bisa meringankan orang tua juga. Jadi buat kelak nanti rencananya mau bikin usaha gitu. Iya, ya insya Allah buat usaha peternakan juga. Jadi rencana kamu ke depannya itu mau bikin usaha gitu ya? Iya, mau bikin usaha pabrik petelur. Oh, ayam petelur gitu. Iya. Kalau untuk itu kamu terinspirasinya dari mana? Mungkin keluarga kamu ada yang punya usaha seperti itu apa gimana? Iya, dulu itu pernah kayak kepikiran buat pabrik itu ayam petelur. Ternyata di Blitar, om sama tante itu buat apa pabrik petelur itu. Kamu nggak ada kepikiran mau lanjutin nyanyi gitu? Itu kalau nyanyi itu buat sampingan. Kan siapa tahu kan lebih lama gitu bisa dapat cuannya di TikTok atau di YouTube gitu. Ya nanti kan sejalannya waktu nanti ya tetap nyanyi tapi ya tetap di usaha itu yang di petelur. Jadi yang tetap utama yang usaha ayam petelur gitu ya. Iya. Nah, untuk nyanyi masih jadi sampingan. Iya. Jadi kalau untuk sekarang pendapatannya yang dari nyanyi itu ditabung buat nanti bikin usaha itu. Iya, buat usaha ayam petelur. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu kan penyanyi. Ada nggak sih penyanyi yang kamu idolakan? Ada Siapa? Sinta Arsita. Oh, itu. Oh iya, aku juga tahu. Soalnya bapakku juga sering dengerin lagu itu kayak setiap malam. Kayak kadang mau tidur itu disetel kayak di TV gitu loh. Iya. Disetel di TV sampai semuanya ketiduran. Apa enggak di salon-salon besar gitu? Enggak, soalnya udah malam. Oh, kalau pagi enggak? Kalau pagi tapi itu kadang juga pakai salon kalau tetangga ada acara-acara gitu ya di stop dulu. Oh. Jadi setiap hari rumahku itu berisik. Oh iya, aku juga tahu di YouTube gitu juga sering lewat. Iya, ada di YouTube, ada juga di TikTok gitu. Iya. Jadi kamu kayak cita-cita kamu kan pengen jadi pengusaha. Iya. Ini nggak pengen jadi kayak Sinta gitu. Itu cuma motivasi doang. Untuk nyanyinya itu cuma motivasi, untuk selanjutnya untuk karir itu tetap di usaha peternakan.
Jadi kalau di karir jadi kalau untuk karir ke depan itu tetap milihnya itu ke buka usaha kayak peternakan gitu ya. Iya. Cuman buat senang-senang doang gitu nyanyi. Role modelnya ya Sinta Arcista gitu ya. Iya. Kalau aku juga dulu punya sih idola gitu, tapi sekarang udah nggak terlalu. Siapa? Dulu waktu ya masih SD gitu, SMP kelas 7 itu sering banget sampai video-video cover-cover gitu aku unduh gitu, disimpan gitu di laptop itu Via Valen. Oh. Jadi kayak dulu tuh sempat kayak pengen kan ya, namanya anak kecil ya kan, Iya. kayak cita-citanya itu gampang berubah. Dulu pengen jadi guru. Kenapa nggak dikembangkan dari sekarang aja? Kalau buat dikembangin kayak ya, kalau semua orang kan pasti suka nyanyi ya, Iya. bisa nyanyi. Cuman kalau untuk dikembangin ke arah yang lebih serius itu kayaknya kurang deh. Soalnya suaranya itu kurang gitu. Kalau cuman buat happy seneng-seneng di rumah gitu ya, cuman dijadikan hobi. Kenapa nggak dicoba aja, kan semuanya boleh dicoba, nanti siapa tahu kan bisa juga menjadi apa itu masa depan gitu, buat cari-cari tambahan uang gitu. Kalau itu mentalku udah hancur duluan. Kenapa? Kan belum dicoba. Udah, cuman dulu itu kan di setiap kampung waktu Iya. 17 Agustus itu kan juga banyak ada lomba-lomba ya, kayak anak-anak kecil itu ya biasalah lomba apa, makan kerupuk atau Ya, yang lain-lain 17-an gitu. 17-an ya. Nah terus itu ada lomba kayak di gedung PKK gitu loh, tampil tuh lombanya lomba nyanyi. Nah teman-temanku itu yang sepantaran gitu banyak yang ikut kan, terus kayak ngajak-ngajak pengen gitu ikutan, ayo ikut nggak apa-apa bareng-bareng. Nah akhirnya ikutlah gitu, ikutlah. Waktu tampil kan ada kayak panggung ya, Iya. kecil-kecilan Iya. gitu, ditontonnya itu sama ya kayak semua orang kampung itu pada ngumpul gitu, ngumpul dah tuh. Waktu giliranku, waktu nyanyi gitu, nyanyi ya lagu-lagu gitulah ya. Iya. Terus kayak udah mulai nyanyi biasa kan, udah kayak pede gitu kan, pede itu anak kecil. Tapi yang lihat-lihat itu kayak gimana ya, kayak bikin ekspresi wajahnya itu kayak Mengejek. mengejek ya, betul ya, kayak mengejek. Jadi kan jadi kayak wah, kayaknya udah mentalnya udah nggak kuat lagi. Terus kan itu juga dilombakan kan, Iya. aku kalah. Emang itu nyanyi lagu apa lagu bebas apa lagu daerah gitu? Lagunya lagu bebas, cuman teman-teman kan banyak yang nyanyi lagu daerah. Jadi ya udah kayak ikut-ikutan lagu daerah aja gitu. Sebelumnya itu juga udah kayak latihan bareng-bareng ya, nyanyi di rumahnya siapa gitu. Terus waktu tampil yang lainnya kayak aku liatin gitu ya, kayak suaranya kok bagus, terus semuanya kayak penontonnya juga pada excited gitu. Waktu giliranku ya. Dulu aku juga pernah itu ikut waktu acara Maulid Nabi di MTS, kan aku dulu di MTS. Oh, Terus habis itu aku ikut nyanyi juga, tapi itu nggak lomba, cuma kayak pembawaan gitu. Terus pentas seni gitu apa? bukan, kayak cuma sampingan gitu loh, buat hiburan, Oh, buat hiburan di iya, iya. sekolah gitu. Terus habis itu ternyata sampai lanjut sekarang. Nah, tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, apa nih pesan ataupun kesannya untuk seluruh Gen Z penonton kita saat ini? Untuk para Gen Z yang mau mencoba atau ingin merintis semua usaha, jangan pernah takut untuk kalah ataupun menyerah, tapi langsung coba aja dari sekarang sebelum terlambat. Nanti kalau terlambat ya udah nggak jadi bisa meraih masa depan yang baik. Lebih baik mencoba mulai dari sekarang ya. Ya, lebih baik sakit dari sekarang daripada sakitnya nanti di depan. Tidak ada kata terlambat untuk terus mencoba. Ya. Nah, sekian podcast kita kali ini. Tetap ikutin podcast Gen Z dan Cuan membangun masa depan.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.